Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bahagia. Hai, ketemu lagi di konten TM Network episode perdana sih ini. Kalau kemarin kita upload itu podcast para alumni yang sesi masa sekolah. Kalau kali ini kita mau buat konten bebas sebenarnya. Karena bahas masalah apa? kesehari-harian sih sebenarnya. Oke. Karena konten yang mau kita lakukan sekarang itu kedepannya mau kita buat kolaborasi sama yang lain sih. Kalau mungkin kalian tahu yang di para alumni podcast itu cuma orang 4, tapi kedepannya kita mau mengundang teman-teman yang lain untuk Berkolaborasi ya? Sharing sih, lebih banyak ke sharing sih. Karena banyak hal yang bisa kita kupas ya. Iya, benar benar. Kalau untuk konten ini kita temanya bebas sih. Jadi ya bisa jadi nanti dari pengalaman hidup, dari apapun itu nanti kita bakal bahas ke depannya. Tapi untuk episode perdana ini kita mau bahas sambil mengenalkan secara jauh 4 orang yang ada di sini. Pertama saya dulu, saya Dio Malazani. Kegiatan saya sehari-hari untuk saat ini sedang fokus produksi konten para teman-teman di sini di TM Network. Yang kalian belum tahu mungkin singkatannya Taman Madya Network sebenarnya. Ya, ada nama sekolah sih. Yes. Tetap. Selain itu sih fokus di musik sih. Fokus ke album lebih tepatnya untuk tahun ini. Buat album. Musik udah jadi, tinggal take vokal sih sebenarnya. Jadi sekalian sambil lah. Karena mungkin minatnya di situ ya, jadi mungkin sinkron upload konten musik dan konten lain. Passionnya dia emang di situ. Passionnya. Alhamdulillah di situ. Kayaknya sih masih situ sih. Lu Saya masih belum pasti Ya, berarti ya. masih meraba-raba atau Ya seperti itulah. Lu ada ya apa? kalau aku sih kesibukannya selama pandemi ini lebih berkebun ya. Soalnya sebelum pandemi kan pekerja event, karena efek dari pandemi semua event ya sepi. Hampir ya Malah nggak ada gulung ya? tikar malah. Akhirnya beralih sementara ke berkebun. Kebun. Kenapa kebun apa? Kok bisa? Berkebun, cocok tanam. Di mana bro? Kalau aku sih kebetulan ada di Tulungagung kebunnya, ada 3 tempat. Yang tempatnya 3 tempat. Apa? Kebetulan sih kebunnya itu tak isi pisang, alpukat, sama 1 sengon. Sengon. Untuk yang awal sih alpukat mulai ya udah setahun inilah, hampir setahun setengah. Banyak kebetulan semua tadi. Kebetulan mencoba hal baru di kebun. Aku kenal kowe iki biyen sak roku anak mania komputer. Gak ada hubungannya Dan game ya, ada game ya. Saiki Warnet. aku malah gak pernah sekarang ya. Jujur gak pernah nge-game, wis jarang aku game. Di laptop nggak ada game misalnya. Terus online pun juga HP nggak ada game aku misalnya. Sudah nggak ada minat lah, nggak ada minat. Iku usaha dewe apa? Coba cari dulur apa mbek apa? Kebetulan sendiri sih. Awalnya kan dapat lahan, ada yang jual lahan di sana. Oke, beli pertama awal itu udah ada tanaman pisang. Sambil menunggu pisang itu panen. Nah di sela-selanya itu tak tanamin alpukat. Soalnya di sana basicnya sih lebih Tumpang sari ngono, Bu. bukan tumpang sari sih, Bukan sari. Boga sari. Bukan partisi aja. Nah, di partisi. Ya. Nanti alpukat besar, pisangnya di Itu jual sendiri sama keluarga? sendiri sih. Sendiri. Heeh. Berarti di Pak Kebun nanti. Pak Kebun. Harvest Moon lah. Harus pun ya, aku seneng kan harus pun ya. SMP sampai di bukunya. Iya. Ono bukunya harus pun. Berarti masih satu passion gitu. Tanam, tanam. Biar dia keluar kenyataan. Kenyataan. Berarti ada kawan-kawan bareng kan? Ya. Kewan lah. Emang barang nyar apa? di siapa? Hutan lindung sih. Oh, kebetulan lindung. yang daerah gua tuh udah jauh lah. Jauh dari hutan lindung. Oke. Untuk gara babi hutan itu udah nggak ada. Babi ngepet yang ada. Ngepet kuat Kalau yang rumah Aku oke. Mas Setia ya, Mas Setia Ramadhani biasanya dipanggil Tio ya. Lo kamera nggak apa-apa kasih sosial ini suka apa-apa. Belum. Orang bayar. Oke. Orang bayar.
Ini arah-arah yang gini. Jadi gini, Ah. apa namanya, kesadaranku sekarang ini lebih, kalau Fajar tadi Dio kayaknya arahnya passionnya lebih ke wirausaha ya, arahnya kayak seperti itu ya, bekerja sendiri, nggak ikut orang. Nah kalau saya ikut orang, sudah hampir sekitar mungkin 7 atau 8 tahun ya kerja itu lumayan nih. masih di bidang yang sama di pertanian. Kebetulan industrinya benih jagung. Benih jagung. Tuturan Pembenihan. 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 Benih jagung. Ya alhamdulillah banyak sih mimpi-mimpi yang udah sempet diraih walaupun masih ada lagi ya. Jadi di situ tuh udah komplit, mulai dari pertama kali kepingin bisa ke pulau mana di Indonesia. Keliling-keliling ya. Ya kerja jagung ya. Iya kan, lumayan juga sih. Mimpi kepingin kemana-mana ya kesampaiannya di situ. Gitu. Gara-gara nanti Emang jagung. Gara-gara nanti jagung. Nonton jagung seneng lagi ya. Makanya Cepet kok jagung. Gak cepet manis, malah sering turun-turun malah. Kamu senang jagung? Iya jagung. Kebetulan sih di tempatku tuh kan soalnya kan jagung kan harus yang terus kontrol terus ya. Jadi tak kasihkan ke orang, misalnya dirawat orang gitu. Jadi kebunku tetap dijaga, dia pakai lahanku tanamin jagung sama dia. Jadi enggak disewa, bukan sewa sih, kita kasih pinjem misalnya. Jadi lahanku digarap, dirawat, tapi ya jagungnya ya buat dia sendiri. Sekalian anu kan Simbiosis sama semua ya. soalnya nggak selalu di sana. Orangnya yang nggak rapi. Mana gak pin pindah, pin tetap di kono, aku pin pindah. Tuh gak pengen ngambil pari Iya, Ini boleh pari gede. Ya udah perusahaan ya. Anggur sawit loh ya. dari sawit itu ya. Ya perusahaannya pindah yang sawit ya. Tergantung ceklek ini tergantung gerbong. Biasa ya. Karena kalau Iya, karena mau tergantung Berbeda tergantung fasilitas dan perusahaan sebenarnya. gerbongnya ikut kemana ya melu. kan nggak mungkin dong. Aku pengen nandur pisang kayak Fajar Kaisa. Iya, benar. Ini paling epic sih, ini paling epic. Oke. Jelaskan profesi Anda. Ya, ini Paling epic sih. paling Paling epic. Tapi comeback soalnya ini. Soalnya ini comeback. Kan di opening tadi dibahas nggak bahas sekolah. Mau nggak bahas sekolah. balik Ya apa lah itu. Ya bukan pekerjaan saya mengarani. Aku mungkin lebih menyebutnya hobi. Maksudnya hobi? Hobi ngajar. Ngajar. Oke. Hobi ngajar. Aku jadi guru. Pamong bahasanya di Taman Madya. Oh iya, ini ada yang belum tahu. Topan sekarang ini jadi salah satu pamong di SMA Taman Madya. killer. Pamong killer lah. Pas tuh. Bukan ngiler ya. Kayak sama nih topan entek kok dia. Entek ada misalnya pamongnya topan sing bagian tadi. Entek kok dia. Budal saya deh, tanaman budal. Selanjutkan cerita. Itu mungkin hanya anu loh. Sebuah imajinasi toh. Maksudnya imajinasi? Imajinasi lah kan sering cerita, tahu cerita misalkan aku mau kemana, seperti apa. Tapi memang kalau dibilang manusiawi kadang enggak, karena terlalu keras kan. Tapi Contohnya ngomong kali. ya aja. Ya zamannya Pak Kun itu tadi kan di peta. Ya, biasa, standar. Dari yang Cek-cek ya. Nggak manusiawi itu yang paling bawah deh. Paling standar lah, paling ringan. Kan pengen tahu gitu. Paling ringan apa ya? Sing Yang apa tawaf Abe Melayu misalnya. ya malah mungkin sing paling nemen sih atau pantas diceritakan adalah biasanya kan kalau di sekolah ada spot-spot tertentu untuk anak-anak istilahnya merokok. Masih ada biasa gitu ya. Masih ada. Kayaknya tempat ternyaman mereka itu adalah di sekolah ketika bisa merokok di tempat paling aman. Di sekarang untuk sekarang di mana tempat? Yang paling sering itu satu di kamar mandi. Oke. Kamar mandi. Andalan. Dua itu di gudang. Gudang sekolah. Nah, gudangnya banyak. Banyak. Ada beberapa titik. Dan ya karena aku sudah ngajar berapa ya? 9 tahun. 9 tahun. Mulai 2012. 9
9 tahun. Oh yes, sumpah loh ya. 9 tahunan ya mulai digambar lah istilah titik-titik di mana anak-anak ngerokokan tahun ini titiknya beda pindah-pindah. Wah, Saya pernah sing rada lumayan dianu lah. Itu anak ngerokok ketahuan aku dewe. Ya refleks lah istilahnya. Gampang jambak. Iya. Dia istilahnya dia melanggar aturan sekolah. bentuk kepedulian Ya, karena muridnya ya. Bener, aku istilahnya refleks marah bener marah. Tapi marahku ya hanya sebatas aku pengen bener no hari ini dok. Dandani berubah. Aku pengen bener, bukan aku karena benci aku emosi enggak. Ya emosi karena dia melanggar dan aku pengen bener tok. Biar dia tahu kalau ini salah. Oke. Entah istilahnya. Poinnya di situ loh ya, poinnya di situ. Itu bukan kekerasan ya, malah niat untuk niat apa ya, kepuasan enggak? Kan ada psycho Ada unsur psikopat kan. Nah, iya kan jadi ono niate nadapi. Anak ngerokok kurang lebih berapa itu? Waktu itu tiga. Ya biasa gampang. Tak suruh jalan jongkok, dia itu ketahuan di gudang atas. Gudang atas sekarang itu kalau nggak salah itu dipakai alto. Ya, dipakai alto. Nah, itu dia tak suruh jalan jongkok, mengelilingi sekolahan dulu. Sambil jalan jongkok itu mulutnya ada putung. Untuk rokok. Bekasnya dia. Bekasnya itu banyak. Gudang itu istilahnya basicnya anak-anak dan dia baru ketahuan. Jadi bekasnya itu benar banyak. Tak suruh ngumpulin, tak suruh masukkan mulutnya. Masukin mulutnya sambil dia jalan jongkok. Nah, jalan kurang lebih kalau nggak salah 7 putaran pandalan. Pandalan 7. Sambil kon awakmu sing delok iki sing di isore tahun 2012 rokokmu sik pena bisa jangan itu sik pena misalnya di zaman saiki rokokan entek dhewe lu dhewe kan krungu dhewe kan njupuke gambe tangan gawe lambe Yo lek kayak saus enak ya. bersyukurlah kita semua ya. aku mikir, yo apa ya cari arek Ada Jerah. maksudnya ini bahas sekolah tidak aja Oh iya. cara aku ya apa tadi kampret Kelakuan wis jalan jongkok keliling-keliling sambil istilahnya bukan bermaksud mempermalukan sebenarnya. Itu adalah untuk pelajaran yang lain yang istilahnya merokok tapi belum ketahuan atau belum punya niatan untuk merokok. Ojo sampai pikiran merokok. Tak masukin ke kelas-kelas. Belum kelas. Kelas dulu baru putar. Jadi supaya pengakuan dosa. Dosa yang terbesit pikiran atau belum punya pikiran untuk merokok di sekolah sampai merokok di sekolah. Niatku hanya itu dong. Hanya itu. Dan Joko bebas lah nih Joko ya. Selama tidak berseragam, selama tidak berseragam tidak ada atribut ini. Silakan. Mau ketemu aku nyoba aku, halo bro aku monggo. Kalau selama pakai atribut tetap fair-fairan lah itu. Selama tidak beratribut dan tidak di jam sekolah, di jam Ada pertanyaan sih, ketika masuk ke kelas-kelas, kira-kira ada pamung yang mungkin nggak sejalan sepemikiran dengan Sofu nggak? Selama ini enggak sih aku. Artinya mendukung ya? itu pelajaran tetap jalan ya. Jalan. Saya tetap masuk walaupun ya terkadang kalau menurut orang terlalu keras ya. Paling aku diingatkan Sofu. Ya, seperti itu istilahnya kadang-kadang aku Kirim. ya ngerem lah itu rem Sofu. Tapi alhamdulillah 2-3 tahun ini sudah hampir nggak ada lah. Terus mulai Karena ya mungkin begitu kerasnya aku sih kakak-kakaknya dulu. efek jerah. Jadi Adik setiap kelas adik kelas baru tak ceritani tok. Tak ceritani tok. Jadi mulai yang pertama kali aku nangkep paling gede itu bareng itu sekitar 18 anak. 18 anak rokokan kan? Gangster berarti gitu. Gangster. Oh, kalau aku di sini oke loh. Sekarang mau 10 loh. Zaman gue di sini kan mau 10 itu pun kesedihan. Mau diulas sisipan, tapi mau ngurus. Aku ikut di rumah corona ya, Iya sih. Ya berangsur-angsur berkurang. Oke. Yang terakhir itu puasaan berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu paling. Puasaan. Di kantin, wis dek enggak poso rokokan. Tak kon nganu
ngemut iku si sampah putung rokok Iya. itu. Mau. Kebetulan sekolah pas bangun di belakang kono. Bangun Buddha. Tak tahu ngangkati pasir. Oh, Bermanfaat. Arep piro iku? Ada hikmahnya dalam pembangunan Ya, sekolah. urun nonton tenaga lah. Ya, lumayan lah. Aku orangnya iling mesti. Iling. Nah, iki sing bahas aku. Ya aku. Ini sekolah ini aku bensin di Ya. pasir ya pasir. Ono kebanggaan. Ada kebanggaan. Aku tahu Ini kamu enggak aku sekolah. ngikutin pasir enggak tadi sekolah ya. Lebih meneh saat itu kan juga kondisi puasa, ya saya sangat ngerim lah dari sisi emosi. Ya wis, kowe rokokan, tapi masalahnya jam sekolah. Ya. Nah, wis, iku cukup kan muteng. Wis, tak kei sekop, tak kei gebet. Pasir kok pindah kono. Arbe, ampun Tuhan, jangan Tuhan. Tapi pasti kan gak mungkin kan jeneng arek dihukum seperti itu tidak melaporkan ke orang tua. Pasti kan? Nah, Pasti nggak ini. Mungkin kita dulu kan mau melaporkan ke orang Ya. tua kan zaman dulu kan kita malah lebih takut kan, Takut, malah lapor. dibelani enggak diajar sing Diajar, iya ya. karena wis salah kok wadul. Tapi lihat delok tren zaman saya kan kadang ada kan orang tua yang tidak terima walaupun itu memang mutlak anaknya melakukan kesalahan itu disengaja. Dan niatnya mendidik sebenarnya sih. Iya. Iya, dan itu tetap disalahkan. Kalau Ya, itu di mana? Ya orang tua ada yang komplain atau apa? Kalau komplain pernah, Hmm. pernah beberapa. Tapi bukan masalah tak hukum gara-gara merokok. Gara-gara merokok. Jadi dulu pernah ada anak itu mencuri malah. nyolong Mencuri di sini loh. Dalam musi. Oh, maksudnya Bukan Sekolah, tapi sebelum sekolah. Oh, Jadi dia nyuri karena ketahuan dia lari, motor, tas, dia kalah. Waduh. kalau salah itu 3 anak. Dari kucing tiga, dia ke warung, memang yang jaga warung itu orangnya tua. Jadi di model warung semua kayak. Nah, Cukup. Pak, maaf tadi ada anak pakai atribut ini, dia tunjukkan atribut ini, dia nyuri. Nyuri apa Pak? Ngerti apa sih itu? Apa? Oh. Pia basah 3 biji. Iya. Lare. Cek beci. mungkin lagi lapar banget, Bro. Iya. Pia basah 3 biji. Terus dan aku istilahnya yo langsung mari istilahnya habis rapat. Sumpah, sumpah hati kalau itu nek kon olahraga gerak, malah gak apa-apa. Tapi nek kon renang baru keluar ruang rapat ada Pak RW-nya sini. Daerah sini ngomong. Bilang gitu, kalau ada yang nyuri gini, aduh, memalukan sekali. Iya. Si sekolahnya lagi drop, ada kejadian Kejadian itu. Mempermalukan nama spek sekolah. Saat itu selang berapa menit itu anaknya untuk ketangkep Warga sama warga. Aduh. Dia niatnya mau ambil sepedanya. Balik Ambil sepedanya yang ketinggalan. Dia mau balik, akhirnya ketangkep satu anak. Koncomu lek gak rene kata warga itu. Dikeroyok istilahnya. Dia sudah mau dikeroyok sebenarnya sama warga karena sudah dibelek sama warga. Kayaknya dipancing, Mas nggak dipancing. Warga bersembunyi, sepedanya di situ. Langsung ketangkep. Terus saya ditelepon sama RB-nya sini, tangkap sama tak ambil istilahnya. Istilahnya jangan sampai anak. Iya. Bagaimanapun juga ini anak. Iya. Anak itu kok sampai tak dikeroyok sama ini, megoro piatel. Iya. Niatku pertama adalah untuk supaya tidak sendiri. di masa itu dulu. Pilihanku adalah aku nunjuknya sisi tegas dari sekolah dengan terpaksa, jujur aku saat itu terpaksa. Dan aku mari melakukan itu aku nangis jujur. Tak mampu ya bayar dulu. Tak tahu pilih kiwo, dari luar dalam tiga-tiganya. Di hadapan orang-orang Sebagai bukti kalau sekolah bertanggung jawab. Istilahnya itu wis sudah maksudnya rembukan sama akhirnya damai sama warga. Karena warga melihat niat baiknya sekolah. Istilahnya karena anaknya ini orang tuanya datang ke Pak RW. Saya tapi sebelum orang tuanya datang itu saya sudah minta maaf dulu ke Pak RW-nya, ke tokonya, bahkan saya sudah ganti rugi
Tapi karena kayaknya yang punya toko ini bisa melihat keseriusan saya dari sekolah untuk itu, sudah nggak apa-apa Pak, nggak usah dianu ganti rugi untungnya. Iya 3 dan itu belum dimakan, masih ada. Biasa. Ya basah. Iya, biar kacang hijau kan. Benar. Iya, kan hijau. Iya. Susah kok sing emosi ya. Ya tergantung lu sing enak romewan. Itu. Terus orang tuanya saat itu ya istilahnya kan saya sudah istilahnya ngelobi lah jadi sampai lah mau semua goro-goro ini tok sih. Iya. Selang beberapa hari 3 hari ternyata ada orang tua ini yang tidak terima anaknya tak pukul. Oh. Dan protesnya ke wali kelasnya. Ya saya persilahkan, monggo misalkan mau protes silahkan, mau membalas saya silahkan. Setelah saya sampaikan alasannya kenapa lebih baik saya pukul daripada dipukuli warga, orang tuanya baru diam. Iya. Menyelamatkan. Itu kan untung-untungan loh, ketika keluarga. Dan untungnya Dan dia itu masih sangat ada memalukan. Dan Tapi sangat memalukan. lek hukum rimba kan dia orangnya segera ngantor polisi malah. Pasti segera ngantor polisi. lebih parah lah. Lebih parah. Walaupun hanya nyuri Iya. biar doang Iya. gitu. Tapi tindakan pidana itu jadi pidana. Terus akhirnya ya orang tua. Ya orang tuanya bisa nerima untungnya. Hmm. Tapi walaupun awalnya marah-marah sudah tak dengar terus marah ibunya. Pak Prof itu kalau mukul anaknya gini sudah. Oh yang dia marah saya tak pukul lah. Enggak saya lawan enggak. Baru saya jelaskan kenapa kok saya sampai seperti itu. Alasannya saya ada. Iya. Saya bertindak bukan karena saya emosi atau tidak. Saya ingin menyelamatkan anak ibu. Anak ibu hampir dipukuli warga gara-gara ini. Kalau saya tidak anu ya sudah. Mending saya pukul 2 kali daripada dia dipukul sama Iya, Pokoknya dan bahkan bisa fatal. Tapi akhirnya sanksi dari sekolah untuk mereka. Ada skors. Enggak. Sekolah semenjak saya apa istilahnya saya namin tatip ya. Saya bukan meniadakan skor sih, tapi lebih saya memilih untuk membinanya. Tapi bukan dengan cara men-skor. Iya, benar. Kalau di-skor kan malah kayak Diasingkan. Diasingkan. Iya, Iya. aku kok tambah dikitnya. Ini kan di-skor kan. Iya. Dia tetap saya wajib lah dengan datangkan ke sekolah, hukuman tetap sekolah tetap jalan. Cuma di sekolah ya. Sambilan supaya apa? Dia tidak merasa wis anu lah dibuang. Karena terkadang kenakalan anak bukan dia mau nakal, tapi kondisi yang membuat dia nakal. Iya. Dia melampiaskan dia. Iya juga. Dia nakal dia melampiaskan. Setelah saya jadi guru, saya jadi orang tua, saya mempelajari itu. Itu sih Ini di situ tuh. Artinya sebenarnya nggak cuman Tofu aja, mungkin semua guru di luar sana pun dari sisi manusianya ya wajar, mungkin ada emosi pasti lah ya. Tapi sebenarnya ada sebagian besar sisi yang lain tuh lebih ke arah iki anakku, ya kan, anak didikku, anakku kepingin benar. Apalagi ketika orang tua sudah menyerahkan ini anakku tak sekolah, artinya ya harus ini udah jadi tanggung jawabnya si guru dan kamu. Dia mau nggak mau ya itu tadi ya. Ada tindakan-tindakan yang memang kadang-kadang ya untuk membina tadi ya. Keras banget. Dianggap keras padahal itu sebetulnya enggak. Iya, enggak juga sih. Ya memang nggak semua ya, tapi paling nggak pasti hampir semua niatan guru seperti itu. Iya. Benar sih. rapi lah, anaknya rapi, muridnya rapi. Tapi paling parah hukum apa? Hukum paling parah. Apa sih namanya? Kalau penasaran kan ya, kenakalannya remaja ini saya kira. Lek sedelok saya kira tingkat kenakalan remaja yang di zaman sekarang lebih variatif loh. Lebih banyak macam-macamnya loh. Betul. Biar kan bolos, rokok. ya. Saya kira mungkin loh sampai beberapa hal sing aku dulu kapan nih yo. Iki lho. Aku dulu di postingan pendaki. Tadi ono arek sekarang sih sekitaran umur 25 lah. Jadi dia sengaja buat konten prank di gunung. Jadi dia ceritanya naik gunung Sindoro kalau nggak salah. Telinga Sindoro. Kesalahan dia yang paling fatal adalah dia membuat prank. Jadi dia jadi temannya menghubungi Rangers. Jadi berarti tim SAR-nya dia melaporkan bahwa dia sedang tidak bisa kondisi terburuk lah, nggak bisa turun. Otomatis kan tanggung jawabnya tim SAR kan naik untuk bantu evakuasi, nurunin dia ke bawah atau. Dan ternyata itu cuma prank ternyata. Bayangin loh, orang dari bawah sudah naik ke atas, punya niat baik ya, punya niat baik.
tapi ternyata dibentuk konten tuh yang fun itu. Ya nggak ada yang salah dengan prank atau niatnya fun, tapi selama itu nggak merugikan dalam orang lain. nggak masalah tuh. Jadi kan jadi bilang kan semakin kesini kan kenakalan remaja juga semakin variatif. Bisa dibilang aspeknya mungkin dari match, mungkin dia pernah lihat prank-prank yang kalian mungkin pernah tahu ya. Mesti niru. Ferdian sing awal-awal Iya, sampah gitu ya? sampah sing ngeprank bansos padahal Ya, itu batu, sampah. batu. Jadi kan kenakalan remaja saya faktornya akeh. Ya mungkin dulu itu bukan karena masalah apa ya? Mungkin nyatis lagi nggak lebih nyinapin bolos saya. Aku pin rokok anain. Cuma sekarang bergesernya malah untuk kepuasan pribadi. Dan itu dipamerkan, Dipublish. dan dipublish golek atensi loh, perhatian. Cari like, cari. Dulu kan orang kayak pelajar nakal kan, ya remaja ya, sekarang bahas remaja. Itu mungkin malu gitu loh, lihat nakal di depan umum tuh. Dituntun isin Iya ya. sih, saya nggak boleh toh. Iya. Kejadian kayak di zaman saya kan itu hal yang populer. Padahal sebenarnya wong liya nyawang kok gak isin nah. Pasti delok gawe wong kayak ngono gak isin nah. Pasti niatmu kreatif tapi kono bodoh ngono lho. Itu stupid ngono lho. Beda zaman bro. Beda zaman, Beda zaman. Mungkin gini ya. Karena aku ya dunia pendidikan. Kebanyakan nakalnya anak sekarang itu istilahnya dia cari perhatian. Atensi. Karena di keluarganya sendiri dia kurang Diperhatikan. Dia cari pelarian dia. Nah, Maria. tadi ngapunten ya, misalkan orang tuanya terlalu banyak bekerja, dia sampai bahkan sedikit menghargai anaknya tok. Luangkan waktu spending mas. Waktu tanya, Akhirnya diumbar. "Kowe sedino lapoli." Semangat li. Hanya sebenarnya sudah ngobrol habis jam-jam 7 ngobrol bareng. Kan jarang banget. Nonton TV, Nah. ya ikatan cinta. Waduh, ikatan cinta. Waduh. Mungkin salah itu. Apa lagu? Loh, ya itu mungkin salah satu Oh. cara televisi untuk Ya, menyatukan keluarga. Tapi populer saya itu sinetron masuk. Ya mungkin ikatan cinta. Kesanku ini sebenarnya. Sebenarnya sinetron booming itu mungkin tahu rumah zaman-zamannya Sanjung. GGS ngatain sialan itu. Masih lawas kan zaman Masih lawas Sanjung. Sanjung sampai episode berapa, Bre? Season itu malah season loh. Season. Mulai sampai sing main cucu Tapi cuma kan iku kan zaman dhisik sinetron itu kan cuma seminggu pisan. Maksudnya kualitas cerita masih bagus toh, masih selisih tukang skenario masih ada spending waktu untuk garap skenario sing apik terus Tayang, Pak. Kayak kan saya ini langsung iya makku dhewe gak ngerti lain lho ikatan cinta. Jadi wae ikatan cinta mak mesti eling. Karena aku kan remote langsung segitu. Set nih. sing gak nopo. Kadang aku ke kamar kan krungu kan. Wae ikatan cinta. Wes selele ya di sofa tek. Kena cinta. Iya wes dadi kadang FS.TV lu wis selesai wae aku iki. Kalau jadwalnya bisa kayak Memes ibuku yo, ibu ket ya ikatan cinta kayak ngono. Biasanya enggak tahu memes itu biasanya ya wis mungkin jalan buat TV nya enggak terlalu lah buat TV gitu. Cuma sekedar semenjak ikatan cinta itu kayak kang dikalai wis. Wangi lho wis. Dan itu tombol-tombolku ya ngono, kadang ngono nobar. iya kan. Memes itu kan metu kan ya. Iya, mungkin lek bapak atau wong lanang mungkin kan bal-balan. iya, lah itu Kadang anakku itu tahu kok. Loh, jam 8 nih yo. Nanti ibu kuwi nang ndi sih ngono. Takon aja ban. Ibu nang ndi sih ngono. Oh nang omahe iki lho, lapo? Mbok lapo? Ora mulai lah aku kan. Kok ibu kok gini lapo? Iku enggak paling ngobar ikatan cinta. Jas. Nobar. Dan kadang biasa ya isuke ambek blonjo ketemu wae ceritanya kok ikatan cinta. Kira bro, ngono iku nobar. Apa ya sing diomongno pisan ya? Lek mau ana kan kadang sik wah iku kudune pas ini lho. Iki yo apa ya? Sampai kadang kayak lu nangis pisan lho ngomong. Sok betul ya konten nonton bareng. Reaction ikatan cinta. Iya bener ya. Iya sih. Apa ya menariknya apa ya? Asli lihat delok sepintas kan kayak bahas kayak keluarga kecil kan. Ya Keluarga kecil bahagia yang enggak bahagia ya. ya sing sempurna memang di sinetron di film tok lah ya kan. BFTV biasa Sing lanang ayu, sing wedok. Sing lanang Sing ganteng, sing wedok ayu, anake lucu. Mesti lucu. Tapi kan yo Anaknya diculik, wis ngono. sebenarnya kan tema seperti itu kan relate-nya lebih ke pasangan muda
yang baru menikah atau baru punya momongan mungkin oke lah. Tapi ibu-ibu loh ini, ibu sampai melo banget loh ya. Iku mungkin sing tau sisi ibuku ya. Mungkin aku masing mungkin kayak Mas sing udah nikah atau Taufir. Kalian udah nikah semua kan? Aku tok sing bujang ya. Aku tok sing bujang. Overlap ya. Ikatan cinta itu ngefek gak nang kehidupan kalian? Di pasangan kalian loh. Aku sih jujur sih gak pernah lihat itu. Cuma lek di golongan Instagram kok mesti metu ngono. Udah explore. Iya, Mesti. tahu nyilih HP-mu. Makanya lho. Ikatan cinta sopo sing dadi mesti metu ikatan cinta itu tapi gak ngerti aku. Alur cerita seperti apa gak tahu. Iya sih. Nyanyi enggak? Enggak. Enggak ngerti ya. Atau mungkin itu tadi ya, saking boomingnya jadi akhirnya Keluar di mana-mana. Di iklan YouTube. Boleh Shopee. Karena aku ya memang serang lah. Kita kayak ditanam kalem-kalem di Didoktrin lah, didoktrin untuk melihat itu ya. Kita nggak apa ya, kita tidak ngomong secara kualitas, kita mah nggak tahu, jadi kita nggak ngomong sekolah, cuma keresahan kita loh ya loh, ikatan cinta yang di sisi kita nggak pernah tahu, cuma ya sebenarnya kita nggak mau tahu, tapi di YouTube iklannya ikatan cinta, di Shopee ikatan cinta loh, Dipaksa tahu ya. dipaksa untuk tahu Iya, sih. itu kan dipaksa tahu. Gimana iklannya yo itu. Iya. Kopi. Kopi. Iklannya yo ini ada agendanya globalis juga. Iya, ini konspirasi, ini kan konspirasi. konspirasi ini tingkat tinggi. Ikatan cinta konspirasi sih. Oh bisa di televisian. Lah jeneng mak gak pengaruh. Bojoku ya salah satu penikmat tapi enggak sing kudu Fanatik harus gitu? betul. Enggak, itu kan sekarang sudah Iki Fans bayae ku Jangan enggak. aku. Karena memang bojoku juga memang disibukkan dengan anak-anak ya. Ah. Artinya ya enggak bisa ditinggal dong anak-anak ya lebih penting gitu loh. Tapi tekan HP ngono ya. Delok. Iya mau apa kan? bener kan nanti. Lah kan saya di HP lagu Ini ini. delok ini. Lah ya ada. Tapi nggak ada sih, bukan sih koyo sing fanatik kudu nonton. Misalnya nggak nonton hari ini, nonton ulangannya sih Iya. enggak gitu juga. Jadi Oh kehadiran lah itu kan ya. Kehadiran. Nunggu ngumpul kabeh di download. Oh enggak. Terus nonton pirang dino. Maraton. Pirang dino nonton. Maraton Tapi sih. kok isu kok rasaku ini turunnya bareng tapi kok matanya gue kesel ya. Iya, iya. Karena aku turun nonton. Berarti ikatan cinta ya. Iya sih. Hal sing fenomenal loh, mesti hal fenomenal sebenarnya fenomenal mungkin bukan karena dikonsumsi untuk masyarakat dalam arti sebenarnya bukan karena masyarakat luas enggak karena ibu-ibu mau loh. Mungkin mana ya mungkin paling komunitas di WA grup pecinta ikatan cinta. Forum nih, Bro. Mana ya? Mungkin udah di Kaskus apa belum di Reddit mungkin mana ikatan cinta apa? Seforum ya paling ya. Saya sih menurutku booming juga itu penontonnya bareng. Oh ya. Mak-mak ini kadang berlebihan. Ya. Aku tahu dari sing rupane banget itu sering metu iku. Ah. Di explore di Instagram iku pas sing pemeran cewek sapa? Mandap. Amanda Manopo, keracunan kopi ono ibu-ibu ngisi susu. Karo. Jadi ono di explore iki opo sih yo mamake rame iki. Jadi pas adegan keracunan, mak-mak ini ngedol susu. Opo? Oh, wongnya enggak di TV adegannya seperti itu. Tapi mamanya enggak mentolo. Ngekei susu kayak keracunan bro. Oh. Iya. Sampai sampo. Iya. Ya itu sebenarnya bumi maksudnya ya aslinya anu ibu itu loh. Iya, reaksinya lah ya. Reaksi Kelebihan ya. Sampai ngono ya, mesti efek-efeknya sinetron kayak ngono Atau sama mungkin ini juga bisa jadi karena lagu, mungkin nggak original soundtracknya yang Simpati, buat akhirnya orang tertarik Soundtrack. nggak ngerti. Gak tahu. Iya, memang jelas movie tidak tahu dulu aja. Tapi memang karun. Saya Nah iya lah. Mau dari story kono ya, kata episode 1 2 3 ya. Story awe. Kan biar kelambi kata cinta. ICFC. Tapi kayak Enggak tahu. Iya. Dong do YouTube nage bro. Dan mau nasi di sini ya. Iya. Jadi enggak tahu kan ngerti. Tapi emang sepintas dengerin lagunya bagus sih. Ya, iya. Yo
kita tahu lah di eranya kita ya, di zamannya kita tuh kalau Padi Fadli yang nyanyi kan ada karakternya. Oke. Mengena. Itu juga salah satu Yes, poin yang bisa buat booming. Nah, itu dari sisi musik nih. Dan gue tambah suki ini ya. Oh, sama sih tambah suki, bro. Terus saya kira bayangin lo kejar tayang ya. Terus rating dhuwur. Iklan wake. Terus arah-arah yang Dek Shopee metu. Dek apa? Sita emang Shopee dek apa? Kopi. iklan. Kue iklan ya, kopi ya. Kopi. Wis nyumbang sing main. Kayak pandemi iki nyumbang enggak. Make deh Jokowi sing butuh duit kayak mangan pendino. Tapi kayaknya pasti sih, mesti enggak mungkin lah. Soalnya nanti diekspor gitu. Ya, Iya pasti. sih. Ya sepenting duit wis akeh ya. Main sinetron wis tayang, ya wis menang muga, aja lali sedekah ya. Sedekah dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, sampai segitu dulu. Tunggu episode ngobrol bebas selanjutnya. Apa aja dibahas? Apa Bebas sih, bebas ya, bebas. namanya bebas. Nyinyir sih mungkin? Ya nyinyir. Pasti nyinyir. Kamu nggak nyinyir apa sanggup ya? Iya. Oke. Jangan lupa ya untuk kita juga ada Instagram di tamanmadya_network. Kalau kalian mau tahu update konten dari kita atau info apapun nanti bisa langsung follow di Taman Madya Malang_network. Dan untuk konten podcast mingguan kita sudah tersedia di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast dan 6 media streaming podcast kalau nggak sudah global sih. Terima kasih sudah nonton di episode perdana ini. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube kita untuk konten yang lebih update lagi. Oke, thank you, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.